Maksud aku capable gitu, aku bisa. Karena waktu wawancara itu akhirnya sempet nanya, kamu nanti dampingin ibu ini loh keliling-keliling ini, kamu sanggup nggak? Terus aku tantang. Mengalami banyak peristiwa lah ya dalam perjalanan hidup. Ada nggak sih satu masa yang bikin Mbak Vita tuh melemah lah gitu? Gini, kadang-kadang orang perempuan gemuk itu kayak ngerasa ada nggak ya yang mau sama gua gitu. Tuh. Believe it or not ya, kita semua itu punya pangsa pasarnya masing-masing. Hai, sahabat EJ, apa kabar? Happy atau lagi sedih? Jangan khawatir, kita bisa berbagi di sini, kita bisa cerita, bisa ngobrol, berbagi inspirasi dengan wanita-wanita hebat yang hadir di EJ Talk, wanita dan ceritanya. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa, teman saya yang tangguh, percaya diri, tapi juga selalu ceria. Kita akan ngobrol bersama Mbak Francisca Dwi Puspitasari. Halo. Halo Mbak. Mbak Vita, aku panggilnya Mbak Vita ya? Iya. Oke, disapa dulu sahabat. Halo sahabat Mungkin AJ. ada yang kenal, ada yang kangen. Salam kenal aja untuk semuanya. Iya. Gimana hari ini Mbak, macet nggak menuju ke sini? Enggak, kan lagi libur. Oh udah ya? Oh, Kan udah. sebagian ada yang kerja, ada yang libur ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa. Yang penting lancar. Yang penting lancar kesini. Gimana hari ini Mbak? Aktivitas lancar? Puji Tuhan lancar. Nggak ada trouble-trouble? Enggak, gitu kan? belum. Jangan. Kalau mau libur atau menjelang libur tuh kan kerjaan ada aja, ya kan? Iya. Gitu. Tapi ini oke ya? Oke. Kerja di mana sih Mbak? Aku saat ini kerja di perusahaan telekomunikasi yang head office-nya ada di Amerika sama di Inggris. Oh gitu, di bidang telekomunikasi. Di bidang telekomunikasi. Udah berapa lama kerja di sini Mbak? Baru 1 tahun sih. Oke. Sebelumnya aku kerja jadi sekretaris di Italian Trade Commission. Itu Komisi Perdagangan dari Kedutaan Italia yang ada di Indonesia. Wow, baru Gitu. tahu saya. Nah, berarti kan sekarang posisinya juga sekretaris? Sekarang sekretaris direktur. Oh, sekretaris direktur. Iya. Wah, ini menarik sih. Menariknya karena image dari seorang sekretaris ini kan tahu sendiri kan Iya. ya. Wanita yang Langsing. Ya, langsing, cantik, rambutnya panjang segala macam. Aku juga cantik. Iya. Maksudnya, nah, sekarang yang lebih menarik adalah Mbak Vita juga sebagai sekretaris direktur. Berarti dengan kriteria yang tadi saya sebutkan itu Bukan suatu halangan. ya, bukan menjadi pilihan utama sebagai seorang sekretaris. Yang penting kan pinter. Yang penting pintar. Gitu. Ceritain dong gimana cara ceritanya bisa dapat kedudukan ini. Sebenarnya dulu aku dari kuliahnya itu memang sudah di akademi sekretaris ya. Tapi memang perjalanannya itu dari selesai kuliah mencari pekerjaan itu ada sesuatu yang roller coaster gitu. Jadi memang nggak langsung dapet yang enak gitu. Karena memang sorry to say, kebanyakan kalau perusahaan lokal itu justru malah mereka yang mendiskriminasi. Sering kan pasti kalau lihat lowongan untuk sekretaris harus yang berbadan proporsional. Kita mau jadi sekretaris bukan mau jadi model. Model aja udah ada yang plus size ya kan. Proporsional, terus harus yang berpenampilan menarik. Pernah aku waktu itu diwawancara, saya minta yang berpenampilan menarik. Menurut saya berpenampilan menarik gitu. Dan ada juga yang nanya, kamu badannya segini nanti kalau diejek sama teman-teman kamu yang kerja gimana loh? Maksud saya itu adalah pertanyaan yang nggak ada hubungannya sama kapabilitas saya sebagai sekretaris. Betul gitu. Jadi memang kalau untuk di perusahaan yang lokal itu memang masih agak sulit gitu. Makanya aku semenjak itu selalu aiming aku adalah untuk di perusahaan asing karena memang mereka lebih yang penting kamu bisa kerja. Dia nggak peduli kamu mau berpenampilan seperti apa, yang penting kamu bisa kerja, menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik. Nah, jadi gitu. Jadi aku memang mulai carinya tuh setelah itu ya, aku mulai nyari ngelamarnya ke perusahaan-perusahaan yang asing gitu. Gitu ya. Susah nggak sih dapat
Oke, sekarang sudah berapa perusahaan yang pernah Mbak Vita udah kerja? Iya, Aku itu dari lulus tahun 2007 itu sampai sekarang aku kerja di sama perusahaan ini perusahaan keempat. Oke. Jadi yang pertama Semua perusahaan asing. Yang pertama perusahaan asing, perusahaan Itali itu untuk woodworking machinery. Dia mesin kayu dari Itali juga. Aku kerja di situ ada sekitar 5 hampir 6 tahun. Terus yang kedua aku kerja di leasing company, itu lokal, tapi kita klien kita itu kebanyakan orang asing. Itu jadi, dan itu saya harus ikut mendampingi direktur pemasaran untuk dia showing. Nah itu kan compound gitu ya, dan harus kadang-kadang kalau naik lift nggak muat, ya aku tuh naik tangga gitu. Dan maksud aku capable gitu, aku bisa, karena waktu wawancara itu akhirnya sempat nanya, kamu nanti dampingin ibu ini lo keliling-keliling gini, kamu sanggup nggak? Terus aku tantang, bapak kan ini ya saya kasih waktu probation, pasti saya waktu 3 bulan, saya buktiin lanjut nggak. Kalau ibu nggak puas, kalau user saya nggak puas, ya udah berhentiin aja. Tapi ternyata lanjut gitu. Itu di situ mau 2 tahun, terus aku pindah ke Italian Trade 9 tahun, dan sekarang aku pindah di perusahaan ini gitu, komunikasi. Berarti masa kerjanya juga lama-lama juga ya? Iya, bukan nggak aku tuh loncat. Iya, berarti ya artinya integritas dan kemampuannya ya memang bisa diandalkan lah ya, gitu. Berarti kan nggak semata-mata fisik yang harus dikedepankan gitu. Betul. Mbak, kalau tantangannya apa sih kalau dengan wanita kayak kita nih yang punya plus size lah ya, biasanya yang susah apa? Dalam bidang apa? Dalam pekerjaan pekerjaan kan tadi sudah misalnya diterima paling nggak ya di perusahaan-perusahaan luar ya yang masih bisa menerima gitu. Yang lebih open minded, bukan open minded ya, lebih dia yang penting kamu buktiin kamu bisa kerja. It doesn't matter what you looks like gitu. Yang penting kerjaan kamu, job desk kamu selesai, kelar udah gitu. Kalau dalam lingkungan masyarakat atau sekitar Mbak Vita gimana? Kadang kalau sekarang mungkin lebih memilih untuk bodo amat gitu ya. Kalau dulu kan pasti orang kayak zaman dulu deh sering naik angkot, sering naik apa gitu kan, orang udah ngeliatin kayak yang gimana banget gitu ya gitu. Jadi kayak, tapi sekarang sih udah ya udahlah, toh lu nggak bayarin gue juga, ya kan gitu ya. Jadi udah kebal ya. Udah seiring jalannya waktu udah cuek aja gitu. Terus untuk kesehariannya gitu susah nggak? Maksudnya melakukan aktivitas atau kalau aku sih ya jujur aku kesulitan cari baju, cari celana gitu. Jadi kan memang harus ke toko-toko tukang jahit gitu. Enggak sih. Kalau aku celana yang susah. Gitu. Kalau aku kebetulan memang sudah punya toko-toko yang langganan, jadi udah nggak begitu sulit gitu. Tapi kalau misalnya butuh yang custom kayak kebaya atau apa gitu ya memang harus jahit ya. Gitu. Kalau orang lain kan ada tuh yang bisa beli di Tamcit lah di mana. Kalau kita kan agak susah ya. Nah ya itu sih paling itu aja gitu aja. Oke. Kalau misalnya ini Mbak, kita kan bergaul gitu ya, bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang banyak gitu, dan mengalami banyak peristiwa lah ya dalam perjalanan hidup. Ada nggak sih satu masa yang bikin Mbak Vita tuh melemah lah gitu, nggak mau bilang down ya, lemah lah gitu ya, ketika apa gitu loh? Yang berhubungan sama fisik? Iya. Ada nggak gitu? Apa ya yang? Karena kalau dengan keadaan kita sekarang kan kita sudah dengan sadar mempunyai ukuran yang plus size begini gitu. Tapi kan kita kan juga bergaul, kita bersosialisasi, kita bekerja gitu. Itu banyak juga kan ya omongan orang atau misalnya persepsi orang atau misalnya apalah gitu yang bikin suatu titik Mbak Vita tuh gini ya gitu lah. Apa ya? Atau semua berjalan baik-baik aja? Semua baik-baik sih pasti enggak, tapi kayaknya aku udah lupa. Karena kalau yang udah buruk-buruk itu kita lupain aja kan, nggak usah inget-inget gitu. Artinya gini, kalau ada satu titik yang bikin kita down misalnya, bikin kita kayak kecil hati gitu, tapi kan
setelah itu kita berusaha mencari solusi. Nah dari solusi itu kan kita mempunyai goal nih. Oh, goal berarti aku harus begini, gitu. Paling ini ya, kadang orang-orang ini kalau bicara dari yang sempat bikin down gitu ya, kayak cowok gitu, maksudnya gini. Itu dia maksudnya. Kalau mereka tuh lebih, yang aku temuin ya, aku nggak tahu yang lainnya, cuman aku temuin karena mereka tuh lebih kayak cewek gendut nih gampangan, mau aja gitu. Gitu ya? Jadi kayak yang excuse me gitu, lu deketin gue butuh effort dong, masa lu gitu doang terus mau ngajak yang aneh-aneh gitu kan, kayak aku gendut tapi aku nggak murahan gitu, lu mau dapetin gue, lu usaha dong. Iya dong, nggak ada, mesti gini, nggak ada bedanya lu ngedeketin cewek kurus sama lu ngedeketin cewek gemuk. Bukan berarti gue gemuk terus lu kayaknya yang dia pasti mau nih, gampangan nih gitu. Kita kepepet mumpung ada yang mau. Mumpung ada yang mau gitu kan, tentu tidak. Mbak Vita, ya, punya pacar nggak sih? baru putus. Baru putus ya? Iya. Udah berapa lama pacaran? Setahun. Setahun ya? Nah itu ya aku mau tanya ini ya. Susah nggak sih dapet cowok? Gini, kalau pengalaman aku ya, jangan, kadang-kadang gini, kadang-kadang orang perempuan gemuk itu kayak ngerasa ada nggak ya yang mau sama gua gitu. Betul. Believe it or not ya, kita semua itu punya pangsa pasarnya masing-masing. Ada cowok yang memang carinya perempuan-perempuan gemuk itu ada, dia memang suka sama perempuan gemuk. Biasanya yang aku ketemu tuh karena figur mamahnya gemuk, jadi dia cari pasangannya yang gemuk juga, gitu. Tapi ya banyak juga yang mereka tuh cuman kayak penasaran doang gitu, kayak yang terus nganggap cewek gemuk tuh murahan gitu. Jadi deketinnya sedikit, pancing-pancing dikit udah kena, digombalin dikit udah mau diajak yang aneh-aneh gitu. Mas, kita juga harus bisa tahu nih ini cowok maunya tuh apa gitu. Kita kan punya, jangan terlalu minder juga, tapi jangan terlalu kayak yang aduh akhirnya ada yang mau sama gue nih, iyalah pasrah bucin banget banget gitu kan. Pasrah, Bener, gitu. Kadang-kadang orang udah cuman ya gombal-gombal dikit terus ngajak yang aneh-aneh, kayak mohon maaf nih, kita gemuk tapi nggak murahan gitu kan. Harus usaha dong gitu kan ya, nggak cuman yang kayak keluar modal dikit apa dikit langsung yang kayak udah seakan-akan lu bucin sama gue kayak gitu, enggak dong. Tuh dengerin ya sahabat EJ ya. Jadi apapun ya kekurangan dan kelebihan dari badan kita tuh nggak jadi halangan untuk kita tetap punya value. Betul, Nah, Mbak. betul. Iya, jadi nggak gampang untuk mendapatkan karena kita juga di-create ya sebagai wanita yang punya martabat, yang punya nilai tinggi gitu. Karena cerdas itu penting. Betul. Ya, ada pesan nggak sih buat sahabat-sahabat aja yang mungkin sama dengan kita gitu, Mbak? Yang lagi galau atau gimana? Lagi galau, nggak punya pacar, susah dapat kerja, gitu. Gini, kalau misalnya tadi aku bilang lah ya, yang lagi galau karena masalah percintaan, jangan khawatir. Kan sudah dibilang ya, Tuhan itu menciptakan kita berpasang-pasangan gitu. Selagi kamu belum ketemu sama pasangan kamu, masih single, nikmatin lah, lakuin semua hal yang nantinya kamu nggak akan bisa lakuin ketika kamu udah menikah. Banyak loh hal yang kita nggak bisa lakuin pas kita udah nikah gitu kan. Itu gitu. Terus kalau untuk yang pekerjaan gitu, maksud aku kalau kayak kamu terus coba aja gitu ngelamar di perusahaan-perusahaan asing, karena mereka lebih menerima gitu. Yang penting kamu bisa bekerja, yang aku bilang tadi itu kan. Kalau kamu tidak bisa menemukan satupun perusahaan yang mau nge-hire kamu bisanya apa? Misalnya kamu bisa jahit atau bisa apa, ya coba aja masak, jual-jualan, bikin gitu, melakukan kegiatan yang kamu suka, kamu jadiin itu sebagai sumber penghasilan kamu. Iya, gitu. atau dengan misalnya dengan wanita dengan plus size kan identiknya dengan apa makan. Ya. Kan kita bikin lah itu ya. Apa namanya lapangan pekerjaan di bidang makanan. Gitu. Atau review-review makanan. Ya kan semua it starts from a little things gitu ya. Kamu misalnya kayak bikin mini vlog kamu lagi makan apa, siapa tahu berkembang jadi hal. Pokoknya semua itu bisa asal mau usaha dan harus dicoba. Betul. Kalau nggak usaha ya nggak akan datang. Iya. Betul kan? Nah, sahabat EJ, mulai sekarang udah nggak minder lagi dong. Mbak Vita aja bisa loh kerja di perusahaan asing, diterima dengan baik, punya pacar walaupun habis putus. Tapi yang jelas ya, yang
Mungkin pesan juga yang bisa kita sharingkan di sini bahwa kembali lagi apapun bentuk badan kita, apapun keadaan kita, kekurangan dan kelebihan dari fisik kita, harusnya sih bukan menjadi penghalang untuk kita menjadi wanita yang punya nilai, yang cerdas, yang juga bisa dicintai, Betul. bisa diterima di lingkungan, dan yang pasti hidup kita harus bermanfaat buat orang lain. Betul, itu. Ya, Mbak. Mbak Vita ini pinter loh, pasti bahasa Inggrisnya pinter ya? Kan aku kerja di perusahaan asing, Oh, iya. pasti pakai bahasa Jawa. Itu yang bener. Nggak mancing aja. Ternyata orang bulenya bisa bahasa Jawa. Siapa tahu ya kan? Sama-sama tahu lagi. Oke, Mbak Vita, menyenangkan sekali ngobrol-ngobrol kita pada kali ini. Semoga apa yang dilakukan boleh berhasil. Amin. Jadi berkat buat banyak orang. Amin. Yang penting harus happy. Betul, karena dari hati yang gembira itu kita akan menularkan kegembiraan buat orang-orang di sekitar kita. Yes. Hopefully. Oke, pasti. Sahabat EJ, jangan lupa untuk terus saksikan EJ Talk, wanita dan ceritanya di YouTube kesayangan kita, EJ Entertainment Indonesia, setiap hari Jumat jam 4 sore. Jangan lupa untuk terus bahagia, karena bahagia itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Tias Bintang pamit. Hold your happiness.